sudah berkali-kali disakitin, mohon maaf nggak ada terbersit untuk kata pisah. Dari suami udah nolak saya. Suami justru yang Iya, menolak. udah sering nolak. Berapa saya. kali nolak? Itu udah sempet 3 kali itu dia nolak saya. Udah gitu sekarang juga anak sama dia. Anak sama Diambil dia. sama dia. Iya. Nah, begitu ditalak, kemudian meneruskan perceraiannya itu melalui pengadilan kah atau cuma cukup ditalak yang ketiga itu? Ditalak doang. Ditalak Iya, doang. sempat waktu itu mediasi sama Ustadz juga. Iya. Ustadz juga nyaranin untuk rujuk. Saya udah ngomong baik-baik sama dia, tapi dia nggak mau. Dia marah sama saya. Iya. Oke. Rujuk secara apa maksudnya? Rujuk secara apa ya, menikah kembali. Menikah gitu. lagi begitu. Nih Pak Ustadz, gimana nih untuk pembagian anak nih Pak Ustadz? Di usia 3 tahun, apakah boleh suami mengambil tanpa ada persetujuan dari Iya. mantan istri? Udah bisa bilang mantan belum nih Pak Ustadz ketika dirujuk 3? Kalau secara agama sudah mantan, Sudah karena kan mantan, sudah ya? ditalak. Oke. Sudah ditalak, mantan kan. Jadi kalau di dalam keputusan seperti di undang-undang itu, jadi pernikahan, undang-undang pernikahan tahun 74 itu nomor 174 itu kemudian di kompilasi hukum Islam itu menyatakan kalau anak ini masih balita, maka hak pengasuhannya ada pada ibu. Bahkan di dalam keputusan pengadilan yang baru itu menyebutkan kalau sudah melewati balita, misalkan anak sudah menjalani, kalau diberikan keleluasaan, anak ini ikut siapa? Kalau misalkan ikut ibunya, maka ayah harus merelakan. Tapi ketika misalkan suaminya ini suatu saat ingin bertemu dengan anaknya, istri tidak boleh menghalangi, misalkan kangen. Gunanya apa? Negara memberikan pelindungan supaya jiwa anak itu tetap terlampiaskan keperluannya. Oh, ingin ketemu anak. Inilah yang sering terjadi ketika mufarroqah melalui perceraian. Ketika dibawa oleh istrinya, maka mantan suaminya tidak diberi ruang sama sekali. Jadi mantan istri ada, tetapi tidak ada mantan anak atau mantan ayah untuk anaknya tidak ada. Itu adalah tetap itu pentingnya. Nah, kasus ini tadi kan sudah dibawa oleh ayahnya, ya tentu inilah saya kira pentingnya dikomunikasikan. Dan sekaligus juga mudah-mudahan di kesempatan ini suaminya melihat kalau Mbak Salma ini ingin melihat anaknya, maka suaminya tidak boleh menghalangi. Jadi datang ke sana bukan melihat suaminya, tapi melihat anaknya. Yang anaknya masih memerlukan secara psikis bimbingan dan kemudian asuhan daripada ibunya. Jadi dalam konteks itu masih hak. Oke. Nah, selama ini Mbak Salma sudah mencoba untuk kunjungin anak? Sempet kunjungin, tapi dari situ dia malah ngerebut anak saya kembali. Dan saat itu anak saya maunya sama saya, dipelukan saya. Nggak dikasih sama dia. Nggak dikasih sama dia. Berarti setelah itu untuk mencoba ketemu lagi nggak sama sekali nggak bisa ketemu sampai sekarang? Iya, sampai sekarang Sampai sekarang. nggak bisa. Oke. Kalau seperti ini Pak Ustadz, Iya. apa yang harus dilakukan seorang ibu nih untuk bisa setidaknya bertemu dengan suaminya? Ke pengadilan kah atau seperti apa nih Pak Ustadz? Kalau ini kan memang kalau kan begini Mas, sebelum masuk ke hukum Mas Warid itu bisa diselesaikan tadi itu keluarga. Jadi hakimnya itu adalah hakim dari kedua keluarga. Keluarga Mbak Salma, keluarga dari pihak laki-laki suaminya. Ketika ini tidak ada kompromi, maka ada alternatif yang ketiga ke pengadilan. Ketika sudah dimediasi, di pengadilan pun tidak langsung diputuskan palunya, tetapi mediasi diajak untuk rujuk, diajak untuk berdamai, diajak untuk kompromi dengan keperluan anak tadi itu. Tapi ketika tidak ada, maka pengadilan akan memberikan keputusan. Dan keputusannya misalkan anak, apalagi ini misalkan ibu tidak ada persoalan-persoalan yang terkait dengan anak, misalkan kekerasan pada anak, penyimpangan dari ibunya untuk anaknya, maka diputuskan hak asuh anak pada istri misalkan sampai nanti usia remaja atau usia dewasa, maka suami harus merelakan. Dan yang kedua nanti sana juga akan dijelaskan suami masih memiliki hak misalkan menjenguk, diberikan hak menjenguk, itu juga diputuskan. Pengadilan itu sangat komprehensif sekali dalam memberikan keputusannya. Saya kira kalau ingin ditempuh tadi yang pertama tempuhlah keluarga tadi. Ketika ini tidak bisa ya alternatif yang kedua lah supaya hak-hak ini semuanya saling terpenuhi. Mbak Salma mendapatkan haknya, suaminya juga. Jadi masing-masing mendapatkan keadilan. Oke. Nah Mbak Salma, sekarang sikap suami gimana sama Mbak Salma? Masih sama cuek juga, cuek, oke. kasar juga. Tapi iya. katanya saya dengar tapi biar cuek begitu tetap mau ngajakin berhubungan Iya, tetap intim. dia maksa ngajakin berhubungan.
Terus apa yang dilakukan, Mbak Salma? kemudian Mbak Salma melayaninya kah atau? Karena saya pikir kan itu kewajiban istri gitu. Oke, tapi kan pada saat itu Mbak Salma sudah ditalak 3. Ada alasan lain kenapa tetap mau melayani? Gimana? Demi anak. Demi anak. Biar juga. bisa ketemu sama Iya. anak. Ya Allah. Ini Jadi, Pak Ustadz, jadi gini, hmm, Mbak Salma juga perlu mendengar ini. Hak anak ingin bertemu anak itu hal yang berbeda dengan ketika Mbak Salma dengan suami ingin bertemu. Pertama harus diingat posisinya, suami sudah melakukan atau menjatuhkan talaknya. Ketika suami sudah menjatuhkan talaknya dan kemudian tidak melakukan ijab kabul atau rujuk, itu artinya adalah dinikahkan lagi. Jadi rujuknya itu begini Mas Farid, perlu juga diketahui para pemirsa. Jadi ketika misalkan seorang suami, saya talak kamu pertama ini, tapi dia nanti akan jatuh, istri itu kemudian pulang misalkan, tapi suami tiba-tiba misalkan, wah ini hujan deras, kemudian hujan berat, kemudian suami mau balik lagi, sebelum jatuh tempo salah satu guru tadi itu, maka suami boleh kembali lagi tanpa ijab dan kabul. Ketika itu namanya ketolak yang pertama tadi itu. Tapi ketika sudah ditalak tadi berkali-kali, sudah melampaui batas waktu tadi dan tidak ada ijab kabul lagi, maka tidak dibolehkan. Maka hubungan suami istri yang semacam ini itu namanya hubungan perzinahan dan diharamkan. Inilah yang saya kira kadang-kadang para pemirsa sekalian ini mendapat pelajaran untuk kita semuanya. Jadi untuk ini saya kira ini Mbak Salma perlu bertaubat dan suami juga, sekaligus juga difahamkan bahwa ini sudah tidak boleh alasan apapun. Misalkan wah dia punya anak di sana, tidak bisa. Anak itu hal yang berbeda. Hubungannya adalah yang berbeda, ada syarat dan rukun dan ketentuan dalam agama. Pak Ustadz, saya mau tanya, Ya. kalau misalkan dia itu nggak ngakuin anaknya dari pasti dalam kandungan sampai dia lahir dan sekarang dia malah ngambil anak saya gitu, apa itu hukumnya? Terus apa yang bakal yang ini? bikin dia nggak mengakui apa alasannya? Justru itu saya juga nggak tahu, dia nggak ngakuin ya itu gara-gara golongan darah. Begitu dia lahir, golongan darah berbeda karena udah dijelaskan sama dokter. Kalau misalkan golongan darah berbeda itu dia ada campuran darah. Kayak misalkan suami saya A, saya B, anak saya itu nggak mungkin A atau nggak B, pasti golongan darah O atau nggak AB, campuran kayak gitu. Sampai dokter bilang katanya boleh silakan Bapak tes DNA. Mohon maaf ya saya tanya ya, Mbak Salma nggak ada melakukan hubungan dengan orang lain kan? Enggak. Nggak ada, oke. Ya, jadi gini Mas Farid, sederhana sesungguhnya. Jadi karena ini kan karena diawali dari tadi itu, hubungan di luar pernikahan. Kemudian akhirnya mengandung, tadi kita agak flashback sedikit. Kemudian terjadilah kemudian tidak pengakuan, itu kan bentuk dari seorang laki yang tidak bertanggung jawab. Tapi biasanya orang ketika pada titik tertentu setelah sudah punya anak, dia akan merasa terpanggil. Oh di anaknya, apalagi melihat anak kecil, siapapun orang itu menyukai dengan anak kecil, apalagi ini pernah merasa secara biologis yang pertama, kemudian setelah itu kemudian dinikahkan setelah menikah. Nah caranya bagaimana untuk menentukan ini? Saya kira tidak bisa, ego masing-masing, silang pendapat, oh golongan darah saya begini, golongan kamu begini, anaknya begini. Medis yang akan bisa berbicara. Tidak selamanya suami misalkan golongannya B, istri golongan A, kemudian anak salah satu di antara tidak selamanya seperti itu, medis. Lah untuk exactly-nya, memastikannya ya memang tes DNA itu yang paling valid, tes DNA untuk memastikan masing-masing supaya tidak menggunakan argumentasi sepihak dari masing-masing. Tapi terlepas dari semuanya itu, ini memberikan pelajaran kepada kita, pentingnya kita kembali pada tuntunan agama. Kalau orang itu kembali pada tuntunan agama, maka agama akan membimbing pada kita. Dan agama itu sifatnya adalah menentramkan kepada pemeluknya. Ketika pemeluknya tidak merasa tentram dengan agama, berarti ada sesuatu dalam praktek keberagaman yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Jadi Mbak Salma dan tadi suaminya kalau mau misalkan kembali, rujuklah. Tapi kalau tidak mau, ya harus melalui keputusan pengadilan agama supaya diputuskan hak asuh anak dan dan berikut hak dari Mbak Salma atas suami atau suami kewajiban kepada anak dan mantan istrinya. Nah Pak Ustadz, dari kasus yang dialami Mbak Salma ini kira-kira benang merahnya apa nih yang harus diambil dari pemirsa semua nih? Benang merahnya dari pelajaran untuk kita para pemirsa, terutama pada adik-adikku yang masih muda-mudi ini, dalam berpacaran kembalilah pada tuntunan agama. Sebab kalau pacaran itu dilampiaskan nafsu, maka kelak penyesalan yang akan terjadi, kasus demi kasus akan terjadi.
Karena itu Islam hanya memberikan tuntunan orang dibolehkan bertaaruf. Apa tujuan bertaaruf? Tujuan bertaaruf adalah saling mengenal antar masing-masing, tidak sampai mengenal secara biologis. Itu tidak dibolehkan dan itu adalah tindakan yang diharamkan. Yang kedua, pada para pemirsa sekalian, ketika sudah terjadi, ada yang sudah terjadi MBI married by accident, maka bertaubatlah, kembali kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dan menyesali serta bangunlah rumah tangga dengan cara yang baik. Yang ketiga, para pemirsa sekalian, ketika ada kasus misalkan suami istri, kemudian maksud yang suami melakukan talak, maka harus berhati-hati. Suatu saat misalkan ternyata ujian itu berat, wah rindu pada istrinya, misalkan ingin bergumul lagi, kalau sudah melampaui batas masa talak tadi, dan tidak dilakukan rujuk ijab qabul lagi, maka hubungan itu namanya hubungan perzinaan yang tentu ini diharamkan. Yang keempat, ketika suami istri sudah bercerai, harus diingat ketika masih ada anak, maka anak ini adalah hak dan kewajiban masing-masing. Istri punya kewajiban dan hak kepada anak tadi, suaminya tadi, mantan berarti hubungan dengan istri, ayah daripada anak itu juga ada kewajiban dan ada haknya. Tidak ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, pencerahannya. Mbak Salma, kita turut prihatin, tapi saya berharap Mbak Salma mohon ampun. Iya. Mulai dari sekarang bertobat, mudah-mudahan apa yang Mbak Salma inginkan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Kecuali termasuk dengan ketemu dengan anak dan lain-lain. Iya.